Ustadz mau nanya Boleh, mangga, mangga. ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, barangkali di antara jamaah kita kaum muslimin juga ada penafsiran lain yang mungkin menganggap bahwa eh, ini belum masuk kategori zona merah atau tetap ingin keutamaan di masjid. Nah, pertanyaannya, padahal itu kan sebetulnya bisa membahayakan. Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang seperti itu gitu Pak Ustadz? Apakah membiarkan atau perlu ditegur atau gimana kira-kira? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Terlebih kalau kondisinya sudah dinyatakan oleh yang berwenang sebagai zona merah, maka yang kita lakukan kepada kawan-kawan kita itu adalah menyatakan kesepakatan bersama, yuk kita jaga, yuk kita indahkan. Kenapa? Karena tadi itu hukumnya, bahwa sholat berjamaah itu sudah muakkad, sementara menjaga untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus penyakit kepada orang itu hukumnya wajib. Sehingga pilihan kita adalah untuk di rumah, beribadah di rumah, sholat berjamaah di rumah dengan anak, istri, dan sebagainya. Jadi jangan biarkan. Artinya bahwa kalau kita datang ke masjid kemudian ternyata kita tertular atau kita menulurkan kepada orang lain, karena itu kan jolim berarti. Di situ. Nah, kalau kita sudah buat jolim seperti itu dengan tidak disadari, padahal orang sudah banyak mengingatkan, pemerintah mengingatkan, nah itu berarti kita jadi berbuat jolim. Alih-alih kita beribadah ingin mendapatkan keabdolan, kelebihan, padahal faktanya contohnya bahwa kita menularkan penyakit atau kita tertular oleh orang lain, itu justru membahayakan. Itu mungkin Pak Haji. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Kalau tidak yang pertama, saya sendiri bertanya Pak Ustadz ya. Mangga Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini berkaitan dengan situasi sekarang. Itu kan banyak seolah-olah saudara-saudara kita itu yang berkiblat kepada pemahaman Jabariyah. Sehingga di dalam menyikapi wabah itu ada prinsip kita ini orang yang ahli ibadah dan apapun yang terjadi itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mohon dijelaskan sekilas tentang aliran Jabariyah, Qadariyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga ada satu pencerahan dalam menyikapi terhadap situasi sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Aliran Jabariyah adalah kita menyerahkan segalanya kepada takdir Allah. Sementara Qadariyah bahwa aliran yang mengatakan bahwa kitalah yang menentukan takdir itu. Nah, sebenarnya kedua-duanya ini nih kurang pas. Jabariyah juga akan tersesat nantinya kalau hanya mengandalkan bahwa kita semua sudah ditentukan, tidak ada pilihan, kita terima saja. Padahal Allah juga memberikan akal kepada kita. Sementara yang Qadariyah bahwa akal yang berkuasa, yang bisa menentukan segala sesuatu, itu juga tidak tepat dan salah. Yang bagus adalah
aspek qadariyahnya ada, aspek jabariyahnya ada. Di situ. Ya, kita menerima tentang takdir Allah, tapi juga kita harus berusaha. Ya, menerima takdir Allah itu adalah bagian dari aspek jabariyah. Kita harus berusaha, itu adalah aspek qadariyah. Maka yang menggabungkan antara aspek qadariyah dan jabariyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Di situ. Jadi Nabi juga sama. Jangan sampai kita menceburkan diri kepada sesuatu yang membahayakan. Tidak boleh. Di situ. Oleh karena itu, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar ada wabah dalam satu daerah, Sayyidina Umar mau berkunjung ke situ, ada kabar ada wabah. Ya Khalifah, ada wabah di tempat ini. Kemudian Sayyidina Umar mengurungkan untuk tidak ke sana. Lalu ada pertanyaan, kenapa engkau tidak jadi di situ? Nah, kata Sayyidina Umar bahwa aku kembali tidak jadi itu adalah memilih untuk mencari takdir Allah yang lain. Di situ. Itu adalah bagian dari qadariyahnya. Ada usaha. Itulah nanti kita sebut dengan antara menggabungkan aspek jabariyah dan qadariyah itu adalah jadi sikap ahli sunnah wal jamaah. Itu mungkin Pak Ustadz Punten. Terima kasih. Iya. Mangga yang lainnya barangkali ada yang bertanya langsung saja. Silakan. Pak RW, Pak RW. Pak Haji Mariono, mangga. Tanya lagi boleh? Silakan Pak Andri, enggak? Ya Pak Ustadz, saya belum begitu terbayang kalau misalnya nanti Ramadan dan juga sholat Idul Fitri atau Lebaran itu masing-masing di rumah. Mungkin nanti silaturahminya juga online juga seperti ini gitu. Nah, peristiwa ini apakah pernah terjadi dulu? Terus beberapa juga mengaitkan dengan isyarat akhir zaman katanya tadi. Gimana menurut Ustadz fenomena ini? Terima kasih Tad. Ya, baik. Memang zaman dulu, zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu ada wabah seperti ini. Yang disebut dengan wabah ta'un. Bahkan disebutkan itu sampai 30.000 meninggal dunia akibat virus ta'un itu. Dan salah satu sahabat adalah Mu'ad bin Jabal. Itu yang menjadi salah satu korban syahid. Itu salah satu. Nah, memang di situ tidak diceritakan secara mendetail. Tapi tadi sikap Sayyidina Umar bin Khattab itu betapa beliau bijak di situ, menghindar dari virus itu dengan tidak jadi berkunjung ke daerah yang terkena virus itu. Nah, yang kedua, terkait dengan keadaan seperti ini dikait-kaitkan dengan akhir zaman. Memang akhir zaman nih, kita ini sudah akhir zaman. Rasul juga zaman dulu bahwa disebut juga akhir zaman. Dan tampaknya semakin banyak tanda-tanda akhir zaman itu. Oleh karena itu, satu dalam menghadapi persoalan ini adalah sebagai akhir zaman, satu adalah bekal yang paling
bisa diandalkan adalah satu, keimanan. Oleh karena itu, yuk kita tingkatkan keimanan kita. Yang kedua adalah akidah. Yuk akidah kita jaga. Yang ketiga adalah ibadah. Yuk kita perbaiki, perbagus ibadah kita. Yang keempat, hilangkan rasa dengki permusuhan dari diri kita. Di situ. Kenapa? Karena kedengkian, permusuhan itu adalah pangkal segala ibadah kita tertolak. Oleh karena itu, dalam hadis Ibnu Majah ada 3 kelompok orang yang ditolak ibadahnya. Salah satunya adalah akhwani mutasorimani. 2 orang bersaudara saling bermusuhan. Oleh karena itu kita memasuki bulan suci Ramadan. Kalau di antara kita masih memelihara permusuhan, masih melestarikan permusuhan, maka saya yakin puasanya akan tertolak di hadapan Allah. Oleh karena itu, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, yuk perbagus ibadah kita, yuk kita perbanyak baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Bila pun kiamat tiba, maka kita sudah dipersiapkan jiwa kita. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid yang saya hormati, tentunya waktu yang membatasi kita karena sebentar lagi kita akan masuk di adzan Isya. Oleh karena itu yang pertama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Ustadz yang telah bersedia menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang kedua, kami juga informasikan bahwasanya nanti pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 kita akan mengadakan pengajian online menyambut bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah dengan pembicara Dr. Haji Ahmad Zailan MAG. Oleh karena itu tentunya kami atas nama pengurus mengundang kepada seluruh jamaah untuk bisa bergabung pada waktunya nanti untuk sama-sama mengikuti pengajian online menyambut bulan suci Ramadan. Yang terakhir tentunya kami atas nama pengurus Kabupaten Naurah menyampaikan terima kasih atas bergabungnya para jamaah sekalian dan menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.